Inilah visi misi oleh ketiga calon ketua RW 007 periode 2023-2028 Kelurahan Sidomulyo Barat, Perumahan Damai Langgeng. Acara berlangsung di pos ronda RT 05 Perumahan Damai Langgeng, Minggu tanggal 28 Mei 2023. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polsek Damai Langgeng, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dalam menyukseskan acara ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol sedang berlaku. Kedua, sepatah kata dari tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Khairul Saleh sebagai Ketua Masjid As-Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara pembahasan visi misi dari calon RW kita yang akan dilakukan nanti, setiap pertandingan, setiap ada pemilihan tentu ada yang menang, yang kalah. Jadi saya berharap dari setiap peserta itu akan legowo menerima, karena kita nggak tahu takdir ini akan kemana nanti. Tapi yang pasti saya berharap siapa yang terpilih, kita bisa menjadi seperti nama komplek kita, yaitu Damai dan Langgeng. Itu harapan kita. Dan harapan saya kepada RT dan panitia, sebanyak mungkin kita menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan nanti, supaya harapan kita sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya pemilihan RW yang baru yang dapat menindaklanjuti tugas-tugas RW yang lama. Tentunya mana yang baik tentu akan diteruskan, mana yang kekurangan itu akan diperbaiki. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa tata tertib dan penyampaian visi misi hanya satu saja. Waktu kita berikan maksimum 15 menit satu calon. Nanti kalau sudah 15 menit, kalau lebih ya kita stop sesuai dengan aturan kita tetapkan. Kemudian setelah itu kita minta nanti kepada finalis ini ada 3 orang harusnya, cuma yang hadir hanya 2 orang. Yang kita minta nanti untuk bertanya kepada calon. Kemudian pertanyaan itu 2 saja untuk seluruh calon. 2 pertanyaan itu adalah untuk seluruh calon, dan calon hanya kita beri waktu menjawab 3 menit 1 pertanyaan. Nah, jadi kalau 2 pertanyaan berarti 6 menit. Nah, kami harap nanti kepada calon agar menjawab fokus apa yang ditanyakan dan tidak kemana-mana, agar waktunya bisa dimaksimalkan. Itu saja. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan pada nomor urut 1 Bapak Osmantri untuk menyampaikan visi misinya. Terima kasih Pak Ketua Pelaksana. Saya sedikit bahwa pada saat pencabutan Pak itu walaupun terakhir dapat nomor 1, tapi sekarang nomor 1 pun disuruh bicara nomor 1. Insya Allah kalau gitu jangan-jangan saya digerakkan untuk jadi nomor 1. Apa ini hanya intermezzo saja supaya kita nggak tegang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada bapak-bapak. Nampaknya tidak ada ibu ya Pak ya. Jadi hanya bapak saja. Rasa bangga saya sebenarnya pada pertemuan kali ini, terlepas sebenarnya ada penyampaian visi misi, tapi saya ketemu sama-sama dengan bapak-bapak semua yang notabene saya melihat, pertama ada Bapak Ketua Masjid, ada tokoh-tokoh masyarakat yang saya kagumi, ada Pak Iskandar, ada Pak Katijan yang juga saya anggap tidak hanya sebagai tokoh tapi juga panutan karena
beliau menjadi RW yang saya tahu selama saya berada di Damai Langgeng sebelumnya, Pak Matondang. Termasuk juga tokoh akademisi yang saya kenal, Bapak Roni Ardiansyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan pertemuan kita kali ini betul-betul memperkaya rencana kita mengadakan pemilihan Ketua RW 07. Langsung saja bahwa yang diminta pada saat ini visi dan misi sebagai calon Ketua RW. Kalau berpedoman saya kepada seorang Ketua RW yang merupakan organ dari pemerintahan kelurahan, tentu saja visi ini saya harus mengacu kepada visinya kelurahan. Karena memang apapun mandatnya bisa larinya ke sana. Tetapi dengan tidak mengabaikan itu, sebenarnya yang paling hakiki sejatinya menurut saya adalah visi memang yang secara kodrat itu ada untuk Damai Langgeng ini sendiri. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak sedikit latar belakang saya menyampaikan visi itu sebenarnya berawal atau menginspirasi saya sebenarnya yang ada di Damai Langgeng ini, terutama di bacaan gerbang Damai Langgeng itu sendiri. Saya pada saat memilih perumahan di sini, yang saya lihat itu adalah pertama namanya itu, Pak. Nama itu juga kan merupakan sebuah doa, damai dan langgeng berkelanjutan. Sesuatu kata-kata menurut saya sangat luar biasa. Tetapi hendaknya tentu harapan yang menjadi luar biasa pada saat praktek atau kenyataannya. Karena damai bagi saya adalah sebuah kondisi yang tenang, jauh dari rasa permusuhan, jauh dari rasa saling orang menyakiti, gitu kan ya. Mestinya harus banyak kita bukan memukul tapi merangkul, bukan mencaci tapi menghormati. Hendaknya begitu. Dan ini bisa kita wariskan selalu dengan orang-orang atau anak-anak cucu kita ke depan. Karena kita sudah menyatakan bahwa kita tinggal di Damai Langgeng, dan Langgeng itu sendiri juga merupakan sebuah harmoni, saya pikir. Interaksi yang baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan sejatinya damai itu juga akan ada satu bentuk ini yang dilihat adalah adanya perbaikan dan perubahan. Perubahan tentunya untuk meningkatkan persaudaraan kita lebih kuat. Baik Bapak, sehingga visi yang akan saya sampaikan ini gak jauh dari nama Damai Langgeng sendiri. Terwujudnya atau menghadirkan kedamaian di Damai Langgeng ini, insya Allah. Dan untuk mencapai itu, tentu kita akan turunkan ke dalam misinya. Nah, misi yang saya usung di sini memang terpikir dalam hal yang spontan secara pribadi saja, Pak. Jadi saya tidak akan membacakan, tapi mencoba mengingat, dan ini menjadi pedoman juga kepada saya khususnya. Yang pertama, bagaimana saya bisa membangun sebuah pangkalan data atau informasi tentang kependudukan di Damai Langgeng ini. Bapak mungkin sangat paham sendiri dimanapun mereka beraktivitas, apakah di pemerintah, di swasta, apa di komunitas tertentu, bahkan di perusahaan sekalipun, ya, pasti mereka membutuhkan yang namanya data dan informasi. Tapi saya mencermati bahwa data dan informasi tentang Damai Langgeng ini terasa masih kurang, Pak. Saya berapa kali misalnya ketemu dengan pemerintah gitu kan, yang mana data tentang Damai Langgeng. Kalaupun ada data itu tidak terupdate secara signifikan. Dan data itu juga bukan hanya data kependudukan, tetapi data keseluruhan tentang kondisi Damai Langgeng ini, tentang lingkungannya, tentang bagaimana ekonominya. Jadi harapannya kita akan membangun sebuah perangkat master data tentang informasi yang ada di Damai Langgeng ini. Dan yang kedua, saya melihat perlunya menciptakan ruang-ruang komunikasi yang secara bersinergi kepada semua elemen masyarakat ini untuk menciptakan rasa persaudaraan yang harusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita percaya bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, tapi tentunya kami jika diberikan amanah itu insya Allah akan mencoba mewujudkan persaudaraan itu sesuai dengan isi tadi, bahwa membangun persaudaraan dengan damai dan langgeng. Yang ketiga, tentu saja kami akan melayani masyarakat Damai Langgeng dalam hal penjagaan administrasi. Tentu saja juga tidak hanya masalah melayani, tapi juga memfasilitasi proses-proses pembangunan
yang akan hadir atau didatangkan dari luar maupun atas kesadaran sendiri. Mungkin itu yang lanjutkan Pak ya. Jadi mungkin itu 3 misi yang akan menopang atau mendukung atau mencapai visi yang kami sebutkan tadi Pak. Jadi kami memang berharap tentunya dalam proses berjalan ini selalu juga diingatkan oleh Bapak semua. Tapi saya tadi terpikir apakah kesempatan ini kita juga bicarakan tentang program kerja, saya nggak tahu Pak. Karena yang disampaikan itu kepada kami adalah cuman pembacaan visi dan misi. Sebenarnya kalau kita mau teruskan bahwa visi misi harus diturunkan dalam program kerja, dan program kerja itu juga mesti mengandung nilai-nilai yang disepakati gitu kan ya. Nah tapi karena tadi cuma diuraikan hanya menyampaikan visi misi tetapi tidak dalam bentuk program kerja, karena bagi saya program kerja itu adalah sebuah alat untuk mengukur capaian atau proses tahapan yang dilakukan oleh seorang ketua RW. Dalam kesempatan ini tentu saya juga ingin menyampaikan bahwa tujuan saya berani untuk mencalonkan sebagai ketua RW. Ketua RW itu bagi saya bukanlah sebuah tujuan Pak. Jadi jujur bagi saya sebenarnya yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana kami atau saya sendiri bisa bermanfaat bagi orang lain. Sudah sekian lama hidup, mungkin kalau hanya mengejar duniawinya saja mungkin akan ada pertanggungjawaban lain nanti. Jadi memang harapan saya dengan ini mesti ada juga saran mungkin Pak. Saya juga bersaran walaupun tidak ada inline-nya dengan visi misi, tapi saya mengharapkan bahwa seorang RW itu memang harus dibangunkan skemanya Pak. Walaupun kita bicara tentang mekanismenya itu ada mereka langsung kepada kelurahan ya, tetapi mesti diatur juga sebenarnya di Damelanggeng ini. Karena maaf, saya berharap RW itu tidak berpikir dengan jalannya sendiri, tidak juga dia menjadi maaf dalam tanda kutip jadi liar gitu Pak. Jadi misalnya ada misal steering komite atau badan penasihat RW yang mereka itu diingatkan sebenarnya. Banyak yang luput dari perhatian kita, seakan-akan RW dilepas, dia yang akan memimpin. Padahal menurut saya dia hanya sebagai fasilitator, orang yang merajut sebenarnya. Kita punya RT yang memang berhadapan dengan masyarakat langsung, dengan warganya gitu kan. Tapi menurut saya kalau seorang RW itu hanya menjadi tukang jahit gitu. Irisan-irisan yang ada di RT itulah yang dia perlu coba komunikasikan dengan pihak luar. Mungkin itu. Jadi menjadi RW menurut saya bukanlah segala-galanya, dan saya berharap kalaupun diamanahkan menjadi RW tentu akan mengatakan bahwa saya akan menjalankan dengan hati Pak, dengan sepenuh hati dan juga dengan tidak suka hati juga. Akhir kata mohon maaf atas segala penyampaian yang saya berikan. Untuk menutup, saya mungkin kata orang lain juga selalu ada pantun ya Pak ya. Saya coba saja buka lemari, ambil baju baru, pergi kondangan, jalannya siang. Bapak dan Ibu tadi kali-kali depan, pilihlah nomor 1. Insya Allah akan menjadi pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan, visi dan misi saya adalah visi untuk lingkungan RW 07 ini, yaitu membentuk kerukunan warga RW 07 dan memelihara lingkungan yang aman, tentram, bersih dan kreatif, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk pencapaian visi ini perlu adanya misi. Jadi misi saya untuk melaksanakan visi di atas adalah 1, menjaga kerukunan warga dengan kegiatan yang positif dan membangun. Dalam hal ini yang nanti akan saya lakukan adalah menghimbau kepada warga tetap selalu menjaga silaturahmi dengan cara apa?
yaitu dengan cara selalu berinteraksi bersama warga. Untuk apa ini kita lakukan? Karena kita ini adalah makhluk sosial yang saling butuh membutuhkan, dan semua itu dapat kita lakukan secara sopan dan baik, dan membuat kegiatan yang positif, yaitu dengan cara gotong royong bersama nanti yang bisa kita lakukan agar terjalinnya silaturahmi bersama warga dari masing-masing RT yang ada. Dan juga kepada ini warga RW 07 mungkin nanti agar selalu terjalinnya silaturahmi ibu-ibu PKK di masing-masing RT itu, nantinya akan kita galakkan kembali kegiatan ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK RW, seperti mengikuti sertakan ibu-ibu PKK RW di setiap acara di kelurahan kita dan juga posyandu. Kemudian mengikuti acara-acara pelatihan di kantor kelurahan. Ini sering dilakukan oleh Pak Lurah bersama PKK RW lainnya, agar yang didapat ketika pelatihan nanti dapat diterapkan atau dibuat di lingkungan RW 07 Damai Langgeng, serta menggalakkan arisan ibu-ibu PKK RW yang dapat diadakan dalam sebulan atau 3 bulan sekali. Ini gunanya untuk menjaga silaturahmi. Yang kedua, yaitu melayani dan memberikan pelayanan administrasi yang jujur dan transparan. Maka yang akan saya lakukan adalah melayani setiap warga RW 07 dengan pelayanan yang terbaik, baik itu pelayanan administrasi maupun pelayanan yang bersifat penyelesaian masalah. Dan semua itu adalah merupakan tugas seorang ketua RW yang harus siap melayani warganya, dan bukan seorang ketua RW yang dilayani oleh warganya. Semua akan saya lakukan dengan jujur dan transparan. Dalam hal pelayanan administrasi, semua pengurusan surat-surat tidak dipungut biaya, insya Allah. Jadi gratis. Ketiga, misi saya bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Untuk masalah keamanan lingkungan kita di RW 07 ini, itu yang terpenting harus kita lakukan agar terciptanya lingkungan yang aman dan tertib, yaitu dengan cara menertibkan security yang ada nantinya di masing-masing RT dengan cara menyamakan jam kerja, dan setiap jam 12 malam setiap harinya kita buat sistem keamanan satu pintu yang akan dilalui setiap warga yang berkendaraan maupun tidak, yaitu melalui pintu gerbang utama saja. Dan kalau perlu nanti boleh kita coba dengan pembuatan stiker, sebagai tanda kita warga Damai Langgeng. Dan cara ini juga nanti dapat mengacu kepada ketertiban dalam bermasyarakat. Bagaimana di atas untuk kebersihan lingkungan saya juga tetap akan menggalakkan selalu gotong royong bersama
dan saya nantinya juga selalu mengimbau kepada warga untuk tetap selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Hal ini saya lakukan intinya dengan cara himbauan kepada warga RW 07 Damelanggeng dengan memasang spanduk himbauan di tempat-tempat tertentu dan lain-lainnya. Adapun misi saya yang keempat, yaitu menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga eksternal. Ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena alhamdulillah selama ini yang pernah saya lakukan yang menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 07 Damelanggeng tahun 2017 sampai dengan 2022 dan dipercaya oleh Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Sidomulyo Barat sebagai Ketua Forum Komunikasi RT RW Sidomulyo Barat tahun 2020 sampai 2024. Dan saat ini saya sebagai Sekretaris Forum Komunikasi RT RW se-Kecamatan Tuamadani hingga sampai sekarang adalah menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan beberapa anggota dewan baik di kota maupun di provinsi yang hanya kita ini bertujuan untuk pembangunan seperti sementasi yang GRT 4 yang telah saya laksanakan dan sudah terlaksana, dan membangun kantor Sekretariat Forum Komunikasi RT RW Kelurahan Sidomulyo Barat. Bahkan di Kota Pekanbaru ini yang memiliki 83 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan, satu-satunya yang memiliki kantor Sekretariat Forum Komunikasi RT RW hanya ada di Kelurahan Tegal. Alhamdulillah, dan semua itu dapat saya bangun, saya lakukan dan kerjakan atas bantuan dari mereka, pihak eksternal, yaitu pihak pengembang, yaitu developer, dan berapa anggota dewan kota dan provinsi. Dan mereka pun mau membantu karena yang saya lakukan selama ini selalu menjalin hubungan kerjasama yang baik kepada mereka. Dan dengan pemerintahan kecamatan nantinya melalui OMS, organisasi masyarakat setempat, nanti juga saya coba meminta tolong potongan kue untuk RW 07 ini. Insya Allah ini bisa kita minta. Demikianlah visi dan misi saya ini. Jika nanti saya dipercaya menjadi Ketua RW 07 Damelanggeng, semua ini insya Allah akan saya kerjakan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, program saya yang utama adalah mempersiapkan pembangunan jalan yang rusak saat ini, yaitu jalan utama jalur 2 masuk kompleks kita ini, dan beberapa wilayah RT yang masih dibutuhkan sementasi seperti RT 6 dan RT 4. Bagaimana program Bapak PJ Wali Kota kita, yakni Pekanbaru bergerak tumbuh bermarwah. Dan semua program ini dapat laksana nantinya jika ada
dukungan tentunya dari warga dan lanjut dan semua RT mulai dari RT 1 sampai dari RT 7. Jika saya dipercaya menjadi RW 07 dan lagi nantinya, saya juga mohon tunjuk ajarnya kepada bapak-bapak kami selaku tokoh masyarakat, tokoh agama dan sesepuh kami yang ada di RW 07 dan lanjut dalam pelaksanaannya nanti. Dan saya akan selalu berpikir dan bergerak dan berpikir dan bergerak untuk warga dan lingkungan RW 07 dan Melanggeng. Semoga dapat terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saya tidak banyak Pak, hanya beberapa poin saja. Tentunya tidak lupa untuk visi dan misi saya Pak. Untuk yang pertama, visi yaitu mewujudkan masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang tinggi sehingga tercipta kerukunan, kedamaian dan rasa aman di lingkungan RW 07 Perumahan Damai Langgeng. Untuk visi yang pertama, kalau visi misi saya tertulis Pak, karena nanti kalau ditanya warga lupa, jadi nggak bisa saya mempertanggungjawabkan visi misi saya Pak. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Yang kedua, menghimpun warga dan menciptakan suasana yang penuh rasa gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Untuk yang ketiga, memperjuangkan kepentingan dan kenyamanan warga RW 07 Perumahan Damai Langgeng. Yang keempat, meningkatkan peran dan partisipasi warga dalam setiap kegiatan dan keputusan yang melibatkan warga RW 07 untuk kepentingan bersama. Yang kelima, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan warga RW 07 dengan rutin melaksanakan kegiatan bersama, contohnya gotong royong dan hal-hal yang positif di Perumahan Damai Langgeng. Berikutnya, bekerja sama dengan masyarakat untuk kemajuan RW 07 Damai Langgeng. Yang terakhir Pak, bukan yang terakhir sih Pak, mungkin masih ada tambahan sedikit. Musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mengatasi permasalahan RW 07 yang harus diselesaikan secara bersama-sama, bekerja sama dengan warga, dengan RT 01 sampai 7 beserta warga seluruhnya. Contoh mengatasi permasalahan yang selama ini sering terjadi di Damai Langgeng, yaitu masalah banjir. Yang kemarin sudah kita laksanakan untuk yang di depan, kita membuat kolam resapan, kita bersihkan aliran air, parit. Alhamdulillah sekarang banjir tidak ada lagi, walaupun menggenang sebentar hilang. Yang terakhir, kita Damai Langgeng ini Pak, kita punya aset. Aset kita sebenarnya berguna sekali bagi warga RW 07. Yang pertama, contoh pasar, itu aset warga Damai Langgeng. Pasar belakang dan pasar depan itu aset warga Damai Langgeng, yang mungkin baru beberapa bulan saya bersama warga untuk menyelesaikan permasalahan aset Damai Langgeng. Ya alhamdulillah sudah sekian persen sudah terlaksana dan tercapai. Mungkin itu saja Pak visi dan misi saya. Ya insya Allah amanah dari warga
RW 07 Perumahan Damai Langgeng akan saya laksanakan dengan ikhlas, tulus, tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan saya berprinsip saya akan membantu warga RW 07 dari permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita selesaikan secara bermusyawarah. Dan saya tidak perlu janji, Pak. Saya hanya bukti yang akan saya tanamkan. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pos Ronda RT 05 Perumahan Damai Langgeng, Riau Video News melaporkan.